Dengarkan dulu suara ombak yang menghantam batu karang di pesisir Maluku. Angin yang berhembus dari bulu Polowe dan bau garam yang sudah mengendap ribuan tahun di pantai timur Luwu. Disinilah semuanya terjadi. Ini kisah tentang cinta terlarang, tentang takdir yang tak bisa dielak, dan tentang sebuah gunung yang patah menjadi pulau. Pada masa awal peradaban Luwu kuno, ketika para dewa masih turun ke bumi, memerintahlah seorang raja besar bernama Batara Lattu. Baginda memiliki sepasang anak kembar emas, Saweri Gading dan Wetan Riabing. Namun sejak kecil keduanya dipisahkan. Para tetua kerajaan telah membaca pertanda dari langit. Jika dua anak itu dipersatukan, tanah akan retak dan laut akan bangkit menelan daratan. Tahun demi tahun berlalu, Saweri Gading tumbuh menjadi pemuda gagah pemberani. Namun ia tak pernah tahu bahwa di dunia ini ia memiliki seorang saudari kembar. Hingga pada suatu hari, takdir mempertemukan mereka. Saat pertama melihat Wetan Riabing, Saweri Gading seolah kehilangan napas. Perempuan itu berdiri tenang di bawah cahaya senja. Wajahnya begitu indah hingga Saweri Gading tak mampu memalingkan mata. Ia melangkah perlahan. Siapa perempuan itu? Tak ada yang menjawab. Saweri Gading tersenyum kecil. Belum pernah kulihat perempuan seindah dia. Ia biarkan dirinya berdiri di sana sejenak, menikmati perasaan itu, hangat di dada, seperti api yang baru dinyalakan. Ia belum tahu bahwa api itu akan membakar lebih dari yang ia bayangkan. Wajah Wetan Riabing berubah pucat. Ia mundur perlahan. Jangan mendekat, Saweri Gading. Saweri Gading terdiam. Mengapa? Suara Wetan Riabing bergetar. Karena darah kita berasal dari rahim yang sama. Sunyi. Bahkan angin seolah berhenti berhembus. Dan pada detik itu, perasaan hangat itu berubah menjadi batu, dingin, berat. Menghantam dada Saweri Gading tanpa suara. Kabar itu segera mengguncang istana Luwu. Batara Lattu bangkit dari singgasananya. Tongkat kerajaan dihantamkan ke lantai. Keluar! Tidak boleh! Seluruh istana tersentak. Itu pamali. Saudara-saudara tidak boleh dipersatukan. Batara Lattu menatap putranya dengan mata menyala. Apakah kau ingin menentang takdir para dewa? Saweri Gading menunduk, namun rahangnya mengeras. Ada perang di dalam dadanya antara cinta yang sudah terlanjur tumbuh dan hukum langit yang tak bisa dilawan. Batara Lattu melangkah mendekat. Kali ini suaranya lebih pelan, lebih berat. Dengarkan aku, anakku. Jika hukum langit dilanggar, gunung akan pecah, laut akan naik, dan manusia akan menangisi takdir negerinya sendiri. Saweri Gading memejamkan mata. Ia merasakan kata-kata itu seperti batu yang dijatuhkan satu persatu ke dalam sumur yang dalam. Perlahan, tenggelam, dan tak bisa ditarik kembali. Malam itu, di tepi laut yang sunyi, Wetan Riabing mendatangi saudaranya.
Saweri Gading sedang memandangi ombak tanpa sepatah kata. Lalu, Wetan Riabeng mengeluarkan gelang emas dari tangannya. Gelang Kalaru, pemberian dari langit. Kilau emasnya memantul di wajah mereka berdua. Pergilah ke negeri Cina. Di sana hidup seorang putri bernama Iwe Cudai dan Risompa. Wajahnya mirip denganku. Pasangan gelang ini ada padanya. Saweri Gading menerima gelang itu dengan perlahan. Suasana menjadi hening. Hanya suara ombak. Hanya bintang-bintang di atas mereka. Lalu dengan suara lirih Wetan Riabeng berkata, "Dan jika ternyata wajahnya tidak semirip diriku, kembalilah, nikahilah aku." Saweri Gading membeku. Tak ada suara lain selain debur ombak. Dan malam itu, takdir mulai bergerak ke arah yang tak lagi bisa dihentikan. Sejak malam itu, hasrat dan kekecewaan menggumpal di dada Saweri Gading. Tekadnya tak lagi bisa dibendung. Ia bersumpah akan berlayar ke negeri Cina, menemui Wecudai. Dan untuk itu, ia butuh perahu, bukan perahu biasa. Keesokan harinya, Saweri Gading mengumpulkan seluruh ahli pembuat kapal di Tanah Luwu. Para pemahat kayu, para pengikat layar, para pelaut terbaik. Semua berdiri di hadapannya. Saweri Gading menatap laut lepas. "Aku ingin sebuah perahu yang kuat, yang sanggup menembus badai dan ombak paling ganas." Para pembuat kapal saling berpandangan. Seorang tetua maju perlahan. "Tabe, Puan. Perahu sebesar itu membutuhkan kayu yang tidak biasa." Maka kemudian Saweri Gading menemui Batara Lattu. Dan setelah meminta petunjuk kepada Patotoe, dewa penentu takdir, mereka menuju ke sebuah tempat bernama Mangkutu. Di sanalah pohon dewata itu berdiri. Pohon Welenrenge. Saweri Gading mendongak perlahan. Batangnya menjulang menembus kabut. Akarnya memeluk bumi seperti ular raksasa. Dahannya membentang menutupi langit. Jutaan burung bersarang di atasnya. Binatang melata hidup di bawahnya. Batara Lattu menatap pohon itu dengan wajah berat. Pohon ini bukan sekedar kayu. Ia menjaga keseimbangan alam. Namun tekad Saweri Gading telah mengalahkan segalanya. Maka para penebang mulai mengayunkan kapak. Tak, tak, tak. Hari pertama Welenrenge tak bergeming. Hari kedua, mata kapak mulai retak. Hari ketiga, seorang penebang mengusap pinggangnya sambil mengeluh. "Inang makasa, te batang kayu. Pohon ini lebih keras dari kepala si Baso tak agenan." Penebang lain tertawa. "Kalau begitu pakai saja mulut istrinya, pasti langsung tumbang." Tawa mereka pecah di antara pepohonan. Seorang penebang tua tiba-tiba terdiam. Ia melangkah mendekati batang pohon itu, menempelkan telinganya perlahan di permukaan kayu. Dan di dalam kayu itu terdengar suara seperti ribuan orang berbisik bersamaan. Wajahnya berubah pucat. "Diam!" Semua membeku. Dengan suara gemetar itu penebang tua itu berbisik, "Pohon ini menangis." Hari demi hari berlalu, namun Welenrenge tetap berdiri.
Hanya kampak emas pusaka dari langit milik Wetan Riabeng yang bisa menjadi jalan keluar. Atas izinnya dibawalah kampak emas pusaka itu. Saat kampak itu diangkat, angin mendadak berhenti, burung-burung berterbangan panik, ular keluar dari akar pohon. Langit Mangkutu berubah gelap. Seorang penangkap burung berteriak ketakutan. "Oi, daun milempoi, jangan tebang pohon itu rumah burung-burung kami." Seorang ibu memeluk anaknya erat. "Nanti laut marah, aku takut kampung kita akan hilang." Namun manusia seringkala oleh ambisinya sendiri, kampak emas itu pun diangkat tinggi-tinggi lalu duar. Kampak pusaka menghantam batang Welendreng. Retak. Burung-burung menjerit memenuhi langit. Telur-telur jatuh seperti hujan. Tanah mulai bergetar dan akhirnya beras. Pohon dewata Welendreng tumbang. Saat pohon raksasa itu roboh, salah satu dahannya yang sebesar bukit melayang ke arah pesisir Malili, lalu bum! Dahan itu menghantam sebuah gunung di tepi laut. Bumi bergetar, laut terbelah. Gunung itu patah menjadi dua. Warga-warga pesisir menjerit panik. "Lari, air laut naik, selamatkan anak-anak." Dan gunung itu tercerabut dari daratan induknya, lalu hanyut menjadi sebuah pulau. Maka sejak saat itu tempat itu disebut Buluk Polowe. Namun bencana belum selesai. Air laut bercampur lumpur menghantam kampung-kampung pesisir. Perahu hanyut, rumah-rumah roboh. Orang-orang Bajo menangis sambil menaiki perahu mereka. Seorang anak kecil berteriak, "Ibu, rumah kita hilang." Sang ibu memeluknya dengan erat. "Mulai hari ini, lautlah rumah kita." Burung-burung meninggalkan langit Mangkutu. Binatang melata pergi dari tanah itu. Dan bumi tidak pernah benar-benar sama setelah tumbangnya pohon dewata Welendreng. Orang-orang di tanah Luwu percaya ketika manusia melukai keseimbangan alam, alam tidak selalu membalas dengan amarah. Kadang ia hanya menggeser gunung, memindahkan laut, hanya karena satu pohon dewata ditebang. Dan sejak hari itu pula, orang-orang Bajo mengembara dari laut ke laut. Bukan karena mereka tak punya tanah, tapi karena tanah mereka sudah menjadi lautan.